Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau disingkat SP, SSIMT. Lalu, untuk video materi kali ini, yaitu saya akan menjelaskan tentang mata kuliah rekayasa proses produk serat atau disingkat RS. Pertemuan kelima ini, saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan serat. Jadi, bagaimana sih serat itu dibuat? Jadi, jelas ya, di sini saya akan fokus ke serat sintetis atau serat buatan. Sebelum saya masuk materi, saya akan memberikan video singkat mengenai synthetic fibers atau serat sintetis. Sumbernya dari Infinity Learn It YouTube channel. Oke, kita lihat saja dulu ya video yang menarik ini. Can you tell me what is common between a frying pan, a rope to hang your clothes, an airtight container, and a pair of slippers? Apart from the fact that they are all very useful in everyday life, another common thing is that they are made up of long chains of repeating units. In simple words, they are made up of polymers. What exactly do we mean by polymers? As the name suggests, poly in Greek means many and mer refers to units. So can we say many repeating units joined together? Yes, that's exactly what it means. And these units are all the same. That means the basic unit that forms the polymer will repeat itself several times. Do we know what this single unit is called? Yes, it's called a monomer. So a monomer repeats itself many times to form extremely long chains which form nothing but a polymer. Polymers can be naturally occurring or synthetic, which means man-made. Now can you tell me which among these are natural and which among these are artificial? Well, all of them are artificial. Yes, the frying pan has a surface of Teflon, the rope is made up of nylon, the container is plastic, and the slippers are simply processed rubber. Among all these examples, we are going to focus on the rope and the container. We will focus on these two because we need to understand the concept of synthetic fibers and plastics. Wait a second, what do we mean by synthetic fibers? We have always used cotton, wool or silk which are naturally occurring. Do we know what synthetic fibers are? Of course we do. The shiny clothes made up of rayon, the warm and soft clothes made up of acrylic are all what we normally use. These are all examples of synthetic fibers. As the name suggests, these are fibers made by man. That means the natural fibers are chemically processed, or maybe we can even mix a few reagents to get these artificial fibers? Yes, absolutely. That is exactly what we do. There are several ways of obtaining synthetic fibers. In the upcoming videos, let us learn about the types of synthetic fibers and their characteristics. Then we will learn about plastics being the material of choice and the effect of plastic on our environment. Mengenai serat sintesis atau serat buatan ini, jadi intinya serat sintesis itu, nah ini saya mulai materinya juga sih. Jadi, apa sih serat sintesis itu? Serat sintesis itu adalah jenis serat yang diproduksi melalui proses kimia dan juga teknik manufaktur. Beda dengan serat alami yang naturally produced atau berasal dari sumber tumbuhan atau hewan secara alami gitu. Serat sintesis ini diciptakan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan industri yang utamanya memerlukan bahan dengan sifat stabil dan juga dapat disesuaikan. Contohnya yang biasa diproduksi itu untuk serat sintesis adalah polyester, nilon, akrilik, dan rayon. Ini sudah digambarkan juga di video barusan ya. Nah, penggunaannya atau aplikasi serat sintesis ini sangat luas. Itu bisa mencakup industri tekstil, otomotif, kesehatan, sampai high-tech ya. Karena dapat disesuaikan dengan sifat-sifatnya yang unik. Seperti misalnya kekuatannya, elastisitasnya, ketahanan panas, dan juga kemudahan perawatannya, maintenance-nya gitu. Itu kelebihan serat sintetis dibandingkan serat alami ya. Nah, bagaimana proses pembuatan seratnya dan juga teknologi apa sih yang terlibatnya? Jadi, proses pembuatan serat sintesis itu melibatkan beberapa teknologi. Contohnya adalah melt spinning dan juga solution spinning, atau kalau di video sebelumnya itu adalah wet spinning.
Loh Pak, kalau di video sebelumnya kan ada 3, ada melt spinning, ada solution spinning, dan ada satu lagi, yaitu dry spinning. Kenapa dry spinning tidak saya masukkan di sini? Karena ya sebenarnya dry spinning itu merupakan salah satu jenis solution spinning dan cukup penting dalam industri serat buatan. Dan metode dry spinning itu juga punya peran penting dalam industri, tapi tidak saya jelaskan lebih lanjut di sini karena fokusnya utamanya kedua ini dan juga karena ada beberapa alasan kenapa dry spinning tidak umum digunakan dalam produksi atau dalam eh, eh, level perusahaan atau ya produksi skala besar ya. Karena di industri dry spinning ini penerapannya terbatas dibandingkan melt spinning dan juga solution spinning. Dry spinning biasanya digunakan untuk serat-serat khusus seperti misalnya spandex, asetat, dan akrilik. Tapi nggak universal seperti melt spinning atau solution spinning ini gitu dalam jenis aplikasinya. Makanya tidak saya bahas lebih lanjut. Cukup saya bahas secara singkat saja gitu di video sebelumnya. Lalu dry spinning juga terbatas dalam pemilihan bahan bakunya gitu. Jadi untuk dry spinning itu butuh pelarut yang dapat menguap dengan mudah tanpa meninggalkan residu pada seratnya. Otomatis hal ini membatasi bahan baku yang bisa digunakan gitu. Dalam dry spinning pelarutnya itu biasanya menggunakan asetan dan klorida metilen gitu. Dan yang terakhir alasan kenapa dry spinning saya coret dari sini adalah karena dalam keseimbangan ekonomi dan juga dampak lingkungannya, dry spinning cenderung butuh biaya lebih tinggi, cost-nya itu lebih tinggi karena penggunaan pelarut organik yang mudah menguap dan setelah itu juga perlu langkah pemulihan pelarut untuk mencegah polusinya sehingga ini menambah cost-nya lagi gitu. Selain itu juga dry spinning membutuhkan energi lebih banyak dibandingkan dua proses lainnya gitu. Makanya dianggap dry spinning itu kurang ekonomis dan kurang ramah lingkungan dibandingkan melt spinning dan juga solution spinning. Oke, itu kira-kira kenapa saya coret dry spinning dari teknologi yang terlibat di sini. Oke, jadi untuk melt spinning itu adalah teknologi yang menggunakan panas untuk melelehkan bahan baku sebelum diekstrusi melalui alat pemintal atau spinneret namanya. Proses ini digunakan untuk serat yang berasal dari bahan termoplastik, contohnya polyester dan juga nilon. Yang kedua, solution spinning. Metode ini atau teknologi ini menggunakan pelarut untuk melarutkan bahan baku sebelum diekstrusi. Nah, pelarut ini kemudian diuapkan atau dikeluarkan sehingga meninggalkan serat yang solid gitu. Nah, proses ini cocok untuk bahan yang tidak tahan panas, contohnya akrilik atau rayon. Oke, itu bedanya kira-kira untuk melt spinning dan solution spinning. Nah, saya lanjut ke melt spinning lebih detail ya. Jadi melt spinning adalah metode pembuatan serat dengan melelehkan polimer dan mengekstrusinya melalui lubang-lubang kecil yang namanya spinneret. Setelah keluar dari spinneret, polimer yang meleleh ini kemudian didinginkan secara cepat supaya membentuk filamen padat. Prinsip utamanya itu adalah pengubahan polimer dari keadaan cair, yaitu dalam keadaan meleleh ini menjadi serat padat melalui pendinginan. Dan ini melt spinning memerlukan bahan baku yang sifatnya termoplastik, yaitu apa? Dapat dimelebur atau dapat meleleh ketika dipanaskan dan bisa kembali padat lagi saat didinginkan. Contohnya polyester, nilon, polipropilen, dan polyetilen atau ya polyetilen sih. Ini bahasa Inggrisnya ya. Nah, berikutnya contoh serat yang dihasilkan melalui melt spinning ada ya ini 3 ini ya. Polyester yang dikenal karena kekuatannya, lalu tahan terhadap kusut dan juga lebih gampang maintenance-nya. Ini biasanya digunakan untuk pakaian, tekstil rumah tangga, dan keperluan industri. Yang kedua adalah nilon yang memiliki daya tahan sangat tinggi terhadap gesekan dan digunakan dalam pakaian olahraga, tali, dan juga produk-produk yang membutuhkan elastisitas dan juga ketahanan tinggi. Terakhir adalah polipropilen. Ini biasanya digunakan dalam produk-produk industri dan medis karena polipropilen ini tahan terhadap air dan juga bahan kimia. Itu kira-kira mengenai melt spinning ya. Next adalah yang kedua, yaitu solution spinning. Itu adalah metode di mana polimer ini dilarutkan dalam pelarut untuk membentuk suatu larutan yang kemudian larutan ini diekstrusi melalui spinneret. Setelah diekstrusi, lalu pelarut tersebut dikeluarkan melalui proses penguapan atau bisa juga oleh pembekuan, sehingga meninggalkan serat padat.
Prinsip utamanya itu adalah perubahan dari larutan cair, bukan meleleh ya, dari awalnya mencair menjadi serat padat melalui penghilangan pelarut gitu. Nah, ini cocok untuk polimer yang tidak tahan panas, sehingga tidak bisa dilelehkan seperti pada mass spinning gitu. Nah, ini contoh serat yang dihasilkan melalui solution spinning. Ada dua yang utamanya ya, atau yang populernya, rayon, yaitu seperti ini, yang sifatnya itu seperti kapas. Biasa digunakan dalam pakaian dan juga produk tekstil rumah gitu. Atau yang kedua adalah akrilik, bentuknya seperti wall seperti ini. Dan biasa digunakan untuk pakaian hangat, selimut, dan juga karpet karena sifatnya lembut dan juga ringan dan juga hangat gitu. Oke, terakhir, nah ini dia. Ini adalah perbandingan antara melt spinning, dry spinning, dan juga wet spinning. Jadi ini saya masukkan lagi untuk perbandingan ya antara melt spinning dan dry spinning ini saya masukkan untuk perbandingan antara melt spinning dan juga wet spinning ini. Ini solution spinning ya nama lainnya. Jadi bisa dilihat kalau dari tipenya saja, dry spinning hanya terbatas pada filamen saja. Produktivitas melt spinning high, jadi produktivitas tinggi. Tapi wet spinning kelemahannya adalah dia low, dia nggak bisa bikin produksinya banyak-banyak gitu. Tapi investment cost-nya low juga. Nah ini kalau melt spinning investmentnya low juga. Sedangkan kalau dry spinning produktivitas tinggi, tapi cost-nya tinggi juga. Solventnya ini nggak butuh, ini hanya volatil pelarut organik yang mudah menguap dan ini bisa dua-duanya, mau itu pelarut organik ataupun anorganik gitu. Nah ini environmental hazardnya ya kalau mass spinning itu non toxic karena nggak pakai bahan kimia. Dry spinning toxic, wet spinning toxic. Tapi kalau heat of spinningnya butuh panas tinggi, ini butuh sangat tinggi. Sehingga costnya juga utamanya lebih tinggi juga karena butuh energi lebih besar gitu. Nah ini wet spinning low. Kelebihannya di sini dia itu low gitu dalam panasnya. Speednya 2.500 sampai 3.000. Kalau dry spinning 2.500 ini sama ya. Kalau wet spinning, spinningnya itu nggak perlu cepat-cepat, cukup 150 sampai 300 gitu. Hole-nya, lubangnya, tapi kalau lubangnya, melt spinning butuh 2.000, dry spinning 300 sampai 900 kecil, nah wet spinning butuh 20.000 sampai 75.000 gitu. Kira-kira di sinilah perbedaannya. Jadi kalau misalnya yang paling baik, yang paling guna kemana, ya dua ini yang bagus, buat melt spinning dan wet spinning. Tergantung kebutuhannya. Dry spinning buruk kenapa? Karena pertama cost-nya tinggi, lalu dia itu toxic, lalu dia nggak butuh energi tinggi, jadi banyak minusnya dibandingkan plusnya. Seperti misalnya plusnya ini, produktivitas tinggi, oke, tapi hanya terbatas filamen saja. Kalau ini kan bisa filamen dan staple, ini filamen dan staple, lebih banyak jenisnya. Makanya kalau disarankan ya antara melt spinning dan wet spinning ini, dry spinning coret untuk produksi itu. Oke, biasanya melt spinning untuk produksi polyester, nilon, olefin, saran, dan glass fibers. Wet spinning untuk aramid, lyocell, PVC, Vinton, PVA, atau PVA, viscose rayon, spandex, akrilik, dan juga modal acrylic fibers. Kira-kira seperti itu ya mengenai proses pembuatan serat ini dan teknologi mana sih atau proses mana sih yang paling disarankan untuk pembuatan serat ini. Intinya mah tergantung kebutuhan, butuhnya apa, lalu apa yang mau dibuat, lalu bagaimana efeknya terhadap apakah produktivitas mau tinggi atau rendah, efeknya terhadap lingkungan apakah mau yang toksik atau non toksik, dan lain-lainnya. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen di video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.